Apa sih yang dikesankan dengan Masohi Kabupaten Maluku Tengah ini? Nah, diantaranya adalah musim duriannya tuh antara Februari sampai dengan Mei. Ya puncaknya sih kalau tahun 2020 ini ya di bulan Februari ini. Maret ini udah mau habis, kemudian nanti musim durian lagi tahap kedua ya bulan sekitar Mei lah, bulan puasa atau April. Nah, ketika 2019 dulu bulan Maret ke sini tuh ketika musim durian sepanjang jalan protokol Masohi ini ya penuh dengan yang jualan durian gitu ya. Duriannya kecil tapi manis. Nah, malam tadi itu cuman makan berapa 1,5 butir udah mau pusing-pusing. Kemudian potensinya bagus di sini, potensi pantai, kemudian potensi hutan dataran rendah juga. Kenapa hutan dataran rendah? Karena ini merupakan kepulauan dan ya ketinggiannya sih masih di bawah 500 gitu ya tiap hutan tersebut. Nah, kemudian bisa dilihat itu air pantainya itu, lautnya itu masih bersih gitu ya, belum tercemar sampai menghitam gitu, tidak lah. Di sini sampai di sini nih masih kelihatan ada ikan-ikan gitu kan. Nah, ini lokasi di Ina Marina, kayak pelabuhan gitulah. Itu sudah ada tempat-tempat jualan makanan dan lain-lain. Ya kalau dilihat dari potensi wisata sangat potensial lah untuk dikembangkan. Harapannya sih semoga ke depan Maluku Tengah khususnya Masohi ini masyarakatnya semakin maju sehingga potensi-potensi yang ada bisa dioptimalkan gitu kan. Nah, itu dari potensi sumber daya alam. Adapun potensi sumber daya manusia, nah Masohi ini termasuk dalam masyarakat yang beragam juga. Misal dilihat dari agama ya ada muslim ya hampir dominan, kemudian ya ada Kristen gitu kan. Nah, ini mereka hidup berdampingan dengan rukun dan damai gitu ya. Nah, ini perahu-perahu yang berlabuh di Ina Marina ini masih alami sih, cuman itu tadilah penataan yang belum optimal gitu ya. Karena maklum saja masyarakat yang di luar Jawa biasanya ya kurang tertarik sih dengan wisata alam itu. Beda dengan masyarakat Jawa, ada air terjun kecil saja sudah berbondong-bondong untuk datang gitu ya berwisata. Nah, kalau luar Jawa ini emang ada kendala dalam hal ekowisata ini. Masyarakat masih kurang tertarik gitu dengan wisata alam. Kenapa kurang tertarik? Ya mungkin karena hari-hari mereka ya di alam gitu ya, sehingga ya wisatanya ya cenderung ke wisata non alam, mungkin mall dan lain-lain. Nah, di sini mall belum ada juga gitu. Jangankan mall, makan saja masih sulit. Yang ada baru Madura, kemudian rumah makan Madura ya, kemudian apalagi masakan Padang biasa gitu kan. Nah, jadi bagi yang punya keahlian kuliner, misal di Ambon punya keahlian kuliner gitu kan, nah itu bisa lah ekspansi ke sini, ke Masohi khususnya, bahkan ke Ambon gitu kan, seperti itu. Kemudian bahan-bahan makanannya jika kuliner ya banyak juga gitu ya, terutama ikan-ikan segar. Nah, ini di pantainya ikan-ikan masih kelihatan kan berlarian. Nah, seperti itu, ada ikan tuh kan. Nah, ini saking bersihnya gitu ya areal
atau laut di pantai di Masohi ini. Nah, adapun kata Masohi itu diambil dari kata gotong royong. Nah, dulu katanya menetapkan peletakan batu pertama ini adalah Soekarno, dan Soekarno meminta kepada masyarakat bahwa nama dari pulau ini adalah Kota Gotong Royong. Kemudian gotong royong apa kata Soekarno, kan bahasa sepanya sini apa? Katanya ya Masohi gotong royong, sehingga dari situ sampai sekarang ya pulau ini disebut dengan Masohi. Sukunya ya suku Sepa, kemudian dan suku lainnya ya apa itu yang punya ikat kepala merah itu. Nah, bisa dicarilah berikut informasinya. Kemudian kalau suhu termasuk panas, tapi panasnya tidak menusuk ya. Nah, kalau yang pernah saya alami seperti di Sulawesi Selatan, suhu panas ada menusuk seperti jarum, wah itu ini banget gitu ya, kurang nyaman. Nah, tapi di sini suhu panas tapi tidak menusuk gitu ya, jadi ya enak saja gitu ya untuk berjemur. Kemudian potensi di sini mungkin mayoritas ya nelayan, yang bertani berladang itu kurang, paling nanam cengkeh, kemudian pala, durian gitu ya. Kalau bertanam padi, bercocok tanam padi di daratan itu kurang. Nah, seperti itu. Kemudian kalau saya lihat sih bagusnya malah pusat kota atau ibu kota Maluku itu kayaknya di Masohi sini gitu ya, karena ini cenderung datar gitu kan, kemudian dekat ya, kalau dekat pantai jelas karena kepulauan, dan pulaunya lebih luas gitu ya di antara deretan pulau di Maluku ini. Coba kalau kita lihat di Ambon itu banyak perbukitan gitu ya, sehingga ya kurang efektif untuk membuat perkotaan di sana. Tapi kalau di Masohi ini datar, bahkan untuk membuat bandara pun banyak areal yang datar gitu. Buat bandara, lapangan, gitu, lapangan olahraga dan lain-lain. Nah, itu menurut saya. Kemudian sumber daya manusia terutama harapannya ke depan sih seperti pemilu dan lain-lain bisa berjalan lebih demokratis, lebih transparan gitu ya. Kemudian mengedepankan aspek-aspek pembangunan untuk daerah Masohi pada khususnya, Indonesia pada umumnya gitu ya. Jangan sampai pemilihan kepala daerah, bupati, gubernur yang ada itu jangan sampai banyak abu-abunya gitu ya. Semoga ke depan semakin cerah, dan itu menjadi cita-cita bersama, yang mana Masohi maju, Maluku Tengah maju, ya Indonesia maju gitu ya. Mungkin cukup sekian. Nah, itu narasi dari saya yang kedua kalinya kesini. Semoga bagi siapa saja yang punya tujuan mengeksplor Indonesia, diantaranya eksplorlah Pulau Seram. Bahkan kalau mau ke pantai-pantainya itu bagus-bagus, seperti Pulau Ora gitu ya, itu bagus. 2019 saya ke Pulau Ora itu, ke Pantai Ora, bagus sekali, banyak gunung kapur, kemudian jernih lah lautnya, sangat bagus, recommended lah. Adapun dari penyeberangan, misalnya dari kota Ambon ke sini itu pakai kapal cepat atau speedboat, itu bayarnya 250.000 per orang. Jarak tempuh speedboat ya 3 jam lah. Biasanya sih jadwal speedboat itu dari kota Ambon itu ke Masohi ya jam 3 atau jam 4 itu sore ya berangkatnya itu. Seperti itu. Jadi sudah nyaman lah. Kemudian kalau bandara di Masohi belum ada, adanya kan di Ambon yang Bandara Patimura itu. Seperti itu penjelasan terkait Masohi. Semoga Masohi semakin maju,
Semoga kita bisa bertemu lagi. Terima kasih.